warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurhaliza dari NPM 198 Prodi PGSD kelas 4D. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi IPA kelas 4 pada semester 2, yaitu bab 5 topik B tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Bagaimana sih pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya, dan bagaimana cara bijaknya kita memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal kita? Tahukah kalian salah satu contoh kekayaan alam di daerah tempat tinggal kita, yaitu seperti contohnya bambu. Nah, bambu ini nih termasuk sumber daya alam yang banyak sekali manfaatnya, seperti untuk perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dinding rumah terbuat dari bambu, seperti itu. Nah, bukan hanya itu, bambu juga bisa untuk dibuat sebagai alat permainan tradisional seperti egrang, terus main lompat-lompat itu juga. Nah, pasti di daerah tempat kalian juga ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, seperti dari tumbuhan, hewan, buah-buahan, sayuran, atau dan lain-lain. Mari kita simak penjelasan tentang kekayaan alam di daerah kita. Selanjutnya ada kekayaan alam di daerah tempat tinggal kita, yaitu seperti Sumatera. Nah, di Sumatera ini, di daerah tempat tinggal kita ini, itu ada kekayaan alam berupa batu bara yang mana digunakan untuk sebagai pembangkit tenaga listrik, seperti itu. Jadi sangat penting, terutama banyak juga pasti di daerah-daerah lain seperti di Kediri itu banyak menghasilkan tanaman dan buah-buahan gitu. Atau di daerah Pulau Jawa, di daerah Bandung ada kebun teh. Nah, di Sumatera juga, terutama di Lampung ini, yaitu penghasil kopi terbaik di Indonesia gitu. Selanjutnya, letak geografis di suatu daerah tersebut itu berpengaruh terhadap hasil atau kekayaan alam di daerah tersebut. Misalnya ada letak geografisnya di wilayah pantai, laut. Jadi di situ tuh akan menghasilkan berbagai jenis ikan dan kekayaan laut lainnya. Nah, selanjutnya apabila di dataran rendah atau dataran tinggi atau di daerah pegunungan itu juga hasil kekayaan alamnya itu pasti akan berbeda pula, seperti menghasilkan tanaman-tanaman, menghasilkan sayuran-sayuran gitu, terutama pada kebun-kebun, seperti menghasilkan kebun kopi, coklat, dan lain-lain. Cara bijak memanfaatkan kekayaan alam di tempat tinggal kita, yaitu dengan menggunakan kekayaan alam itu secukupnya saja, tidak boros, sehingga kekayaan alamnya itu akan terus berkembang dan tidak punah, seperti itu. Apalagi yang serakah-serakah itu tidak boleh ya, anak-anak. Kita belajar lebih lanjut. Nah, di Indonesia sendiri ini ada berbagai macam jenis kopi, seperti kopi Toraja, kopi Papua, kopi Sumatera, kopi Aceh, dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling luar biasa di sini, mengapa banyak sekali jenis kopi? Karena itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda, itu disebabkan oleh tanah atau pada wilayah di mana tempat kopi itu ditanam. Tidak hanya tumbuhan, di beberapa jenis ikan atau hewan pun banyak, seperti misalkan ikan air tawar, ikan laut itu kan beda tempat tinggalnya. Nah, lalu bagaimana sih kita itu tetap menyediakan produk-produk yang tidak tersedia dari kekayaan alam lainnya, daerah lainnya? Jadi kita tuh dapat mendatangkan barang yang kita butuhkan dari daerah lain loh. Begitu pula sebaliknya, bahkan kita juga bisa mendatangkan barang dari luar negeri, dan begitu pula kita bisa mengirim barang Indonesia ke luar negeri, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya ini saja penjelasan mengenai daerahku dan kekayaan alamnya dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.